Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Motor Indonesia. Jumpa lagi dengan Fadil di channel SFA Motor. Kali ini saya bukan cerita tentang R25. Latar belakangnya aja R25. Kita mau cerita tentang kakeknya R25. Assalamualaikum. Salam. Kita mau cerita tentang kakeknya R25, yaitu RE King. Ini Mas Bro. Jadi bengkel kita kedatangan tamu RE King. Ini kan kakeknya dia tuh. Setelah RE King, RXZ, RZR dan seterusnya ya, sampai R15, R25. Nah, ini pendahulunya nih. Tahun 94. Ini itu masuk ke bengkel dalam rangka restorasi. Tapi restorasinya nggak parah-parah banget sih. Jadi dia udah termasuk kondisinya bagus, termasuk sehat gitu. Mesin juga oke, nyala. Body nggak banyak karat juga. Jadi kondisinya masih aman. Kita itu bertugas nyalain semua panel-panel instrumennya gitu, ngerapiin shockbreaker depan, terus juga kabel-kabel speedometer, odometer dan sebagainya. Terus ngerapiin rem juga ya, ngerapiin rem. Kalau secara body sih ini termasuk oke, meskipun ada sedikit cacatnya, tapi termasuk oke. Ini yang punya ya, kebetulan teman sendiri juga. Dia itu plat BW mana ya ini ya, itu ngangkatnya 18 jutaan. Kondisinya kita lihat dari dekat yuk, sambil lihat dari dekat. Kondisinya joknya sih, ini setelannya sih ori sih ya, kan two-tone itu ya, ada warna abu-abunya dan hitam. Cuma ini ya sebenarnya waktunya ganti juga sih. Kucing sih biasanya gini ya. Kalau cat ini juga masih warna ori. Ada cacat di sini. Ada panel dashboardnya. Ini juga kalau mau restorasi, bisa kelihatan nggak Kak? Kalau mau restorasi full ya lumayan sih, ngalusin lagi semuanya gitu ya. Ini juga nih ya, sudah pudar-pudar. Panel dashboardnya sih kayaknya ini baru, gantian baru, tapi mungkin nggak ori ya, karena build quality-nya sih nggak bagus-bagus banget. Itu ini sudah ada karat-karat dan juga pudar. Terus ini sennya ini sebenarnya sih masih model-model yang ori sih. Sennya masih model yang ori. Cuma memang kendalanya sen seperti ini ya, lama-lama takut patah jatuh ya. Kemudian spakbornya ini, slebor kalau bahasa Jawa nih. Ini birunya sih agak beda sama bodinya nih. Sama biru bodinya nih beda. Ya, kemarin kita rapiin ini shockbreaker depan ya, ganti seal, kemudian oli juga isi lagi. Cuma sih kayaknya sih udah nggak rapet banget sih, udah nggak bisa full, tetap rembes juga. Ini sih nggak dicat ulang ya, masih lumayan bonjal-bonjal juga, Terus kemarin nggak ada klaksonnya, jadi ini klaksonnya baru nih, klaksonnya RE King yang modelnya 2 gini, penampilannya 2. Terus kita ke blok mesin ya, kalau mau dicat ulang, rapi lagi, menyala bisa gitu. Cuma ini enggak ya, kita fokus ke fungsi dulu. Itu bodi sini juga masih oke. Tuh, ini lumayan kelihatan tua. Kalau misalnya mau restorasi ke orinya juga bisa sih, perlu waktu aja. Ini kemarin sudah diganti, yang bawaannya udah rusak ya. Ini footstep boncengannya, shockbreaker juga masih shockbreakernya ori nih.
shockbreaker ori. Terus kita sebelah belakang. Lampunya masih yang model ori. Ya. Lampunya ori, ini spakbornya juga masih ori. Hei, yuk. Kanan. Kita lihat kanan. Nah, ini kemarin knalpot kita ganti yang ori. Ya. Sebelumnya sudah bobokan sih. Sebenarnya sih suaranya bagusan yang bobokan sih. Ini balikin yang ori, suaranya jadi cempreng lagi. Tuh, terus ya ini baut-bautnya sebenarnya sih udah nggak ori ya. Kalau mau balikin lagi perlu waktu. Blok mesinnya juga ini sebenarnya sih masih utuh blok mesinnya. Cuma ini ya, perlu cat lagi biar padu lagi sebenarnya di sini. Udah mulai gombel-gombel sih. Ya. Terus ini lihat dari sini nih. Karburatornya sih masih ori. Nah, ini sambungan ke filter udaranya kondisinya nggak ada. Terus kita lihat cakramnya. Cakramnya sih masih oke. Juga masih main, masih oke. Tuh. Ya. Ini hand gripnya, jalurnya nggak ada. Kita ke panel dashboardnya ya. Panel dashboardnya RE King Motor Legend. Jadi kemarin datang ke kita itu lampu-lampu ini nggak nyala ya. Sen juga nggak nyala, klakson nggak nyala gitu. Jadi ini kita sebenarnya in progress sih, Kalau ini kita udah nyalain nih netral, terus ini juga udah nyalain, terus ini lampu juga udah nyala ya. Lampu sen juga udah nyala, gitu. Lampu jauh juga udah nyala. Cuma ini belum nih. Ini kabel speedometernya, ini gearboxnya belum datang. Gearbox speedometer, dan ini kabel tachometernya juga belum. Nah, kalau ini indikator bensin, ampere bensin itu kelihatan nggak sih Kak, dari sini? Nah, itu dong. Jadi kameramen mah harus ini. Indikator bensin itu, ini sebenarnya sih bensinnya penuh ya. Cuma apakah ini beneran penuh indikatornya atau ini error? Nanti kita pakai dulu biar kelihatan dia turun apa enggak. Karena kemarin sebenarnya sih error sih, agak-agak error ya. Terus bel kita juga udah nyalain. Nah, bel kita udah nyalain. Suaranya kayak gitu ya. Lampu kita udah nyalain ya. Lampu depan, kita lihat lampu depan. Ini masih ori ya tampangnya, cuma gigit semut. Cuma bolamnya kita ganti LED nih. Langsung nyala. Karena kalau nggak dinyalain takut ditilang kalau zaman sekarang. Yang motor yang lama itu kan masih ada switch on off lampu ya. Kalau nggak defaultnya nyala, takutnya kena tilang. Tapi kalau nyala lupa nggak dimatiin, nanti bisa tekor akinya. Jadi harus hati-hati. Secara umum udah kita coba sih mobilnya, motornya sih sehat. Cuma namanya motor tua itu ya kayaknya sih nggak bisa lari-lari banget sih. Sama ini geternya udah kerasa banget. Kita gas, kecepatan naik lumayan gitu. Ini kerasa banget sih geter ya. Udah tulang tua nih.
Ya kalau mau ngerapiin lagi sih bertahap sih sampai dirasain gimana bagusnya ya. Apakah sampai perlu stabilizer gitu sampai nyaman dipakai. Cuma kalau ini sih dipakai sih udah bisa. Cuma nggak full banget ini. Nggak full banget tuntas. Ya bertahap namanya ngerapiin bertahap ya. Nah ini kemarin ngangkat seharga 18 juta. Terus kita rapiin itu yang paling mahal itu knalpot saja. Knalpot itu paling mahal. Ya 600 ribuan lah original. Terus shockbreaker depan itu ngerapiin seal kemudian pernya ya 100 ribu 200 ribuan lah totalnya sama jasanya. Nah yang lama itu ngurut kabel. Sebenarnya kalau spare partnya sih nggak makan banyak dia. Tapi ngurut kabel ngerapiin ya itu yang lama itu ya. Yang apa namanya itu perlu waktu, apalagi di bengkel kan disambi-sambi ya, sambi-sambi. Kalau mesin ke arah mesin sih nggak begitu banyak, ini udah nyala normal gitu, tapi ngerapiin ngurut kabel ini semua nih yang lumayan, termasuk nyalain klaksonnya gitu ya. Itu ini apa perlu waktunya. Jadi sebenarnya kalau biaya sih dengan modal ngangkat 18 juta ini kita tanpa ngecat ya, kita tanpa ngecat dengan modal awal 18 jutaan dan ngerapiin sampai ini elektronik dan sebagainya mungkin nggak nyampe 2 jutaan ya di luar ngecat. Kecuali kalau teman-teman memang pengen ngecat lagi semuanya ini dirapiin, nah itu harus ini biaya tambahan ya. Tuh. Kita coba suaranya teman-teman, kita nyalain seperti apa. Inilah suara motor legend. Jadi gitu dulu teman-teman ya, cerita RE King-nya yang bengkel kita SFA Motor dapat orderan untuk ngerapiin. So far sih motor ini nggak ada kendala banyak gitu ya, di luar rumitnya ngurut kabel aja, dan biayanya juga nggak begitu mahal, nggak nyampe 2 jutaan lah, nggak nyampe 2 jutaan. Itu bisa rapi lagi, bisa enak dipakai. So sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen-komen ya. Kalau teman-teman ada motor yang pengen dimodif, pengen restorasi, bisa hubungi SFA Motor Jawa BK. Kita coba ya. Sekian, assalamualaikum. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.